Jelang pemilihan kepala daerah 2024, nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ramai dibahas. Pasalnya, nama Ridwan Kamil disebut akan melaju dalam pemilihan Gubernur Jakarta pada November mendatang. Diusung 12 partai politik, termaksud partai yang telah mendukung Anies Baswedan pada pemilihan presiden kemarin. Sebanyak 12 partai pendukung RK ini yang jika digabung memiliki total kursi 91 dari 106 kursi di DPRD DKI Jakarta. Partai yang tersisa kini adalah PDI Perjuangan dengan total 15 kursi. Pencalonan Ridwan sebagai gubernur dan Suswono sebagai wakil gubernur yang diusul semua partai pemilik kursi di DPR DKI Jakarta mempertanyakan bahwa akankah memupus harapan Anies untuk kembali menjadi gubernur DKI Jakarta. Pengamat sekaligus akademisi Unhas, Ali Armunanto mengatakan dukungan partai menunjukkan adanya upaya terorganisir oleh jejaring elit untuk menutup arena demokrasi yang menyisakan satu calon melawan kota kosong. Bahkan Ali mengatakan 12 partai termaksud PKB, PKS, dan Nasdem yang berdeklarasi menyatakan dukungan pada RK secara terang-terangan adalah bentuk kesombongan dan untuk menjatuhkan Anies. Apalagi Anies adalah sosok dengan elektabilitas tertinggi untuk maju Pilkada Jakarta 2024. Survei Litbang Kompas pada Juni 2024 mencatat bahwa Anies didukung oleh 29,8% publik Jakarta untuk menjadi calon gubernur. Sementara Ridwan Kamil yang dicalonkan Koalisi Indonesia Maju Plus hanya dengan angka 8,5%. Meski kecil, menurut pengamat politik ini masih ada harapan dan peluang bagi Anies mencalonkan diri jika putusan MK terkait ambang batas pencalonan dijalankan. Sementara Partai PDIP sendiri memiliki peluang pengusung Anies dalam Pilgub Jakarta 2024 apabila mantan Gubernur DKI Jakarta itu bergabung menjadi kader PDIP. Kemarin sempat ada peluang beberapa jam, sempat ada peluang beberapa jam ketika KPU kemudian MK mengumumkan bahwa menurunkan batas threshold untuk pencalonan gubernur, pencalonan kepala daerah, gubernur dan bupati, dan itu kemudian disambut misalnya oleh PDIP dengan sikap bahwa mereka akan mencalonkan Anies Baswedan melalui PDIP, dan itu juga membuka peluang di daerah-daerah lain gitu untuk partai-partai mencalonkan sendiri. Tapi itu saya rasa hanya berlangsung beberapa jam karena kemudian DPR ya 24 jam lah ya. Kemudian karena keesokan harinya DPR langsung bersidang membuat keputusan hari itu juga dan tidak mengakomodasi putusan-putusan MK. Dan saya rasa ini kemudian dari percakapan yang terjadi kemudian ya, misalnya kita lihat di media bahwa badan legislatif sendiri, DPR sendiri kemudian melempar bola panas ini ke KPU gitu. KPU yang mana yang mau dilaksanakan, tapi kita tahu bahwa KPU juga menghadapi tekanan-tekanan politik sehingga kemudian kemungkinan besar yang akan dipakai KPU adalah produk yang dibuat oleh DPR, dan itu tentu sekali lagi akan membunuh peluang Anies untuk maju ke Pilkada DKI. Dan ini bukan Anies saja gitu, masih banyak Anies-Anies yang lain baik di provinsi lain dan di daerah lain juga terbunuh kansnya untuk masuk dalam kontestasi politik. Dan yang paling parahnya bahwa masyarakat kita kemudian banyak yang dimatikan harapannya untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan keinginan mereka. Jika putusan MK dijalankan dan Anies siap bergabung kader PDIP, menurut Ali masih ada peluang Anies memenangkan Pilgub Jakarta meskipun kecil. Jika masyarakat bersama-sama memilih Anies untuk menurunkan perlawanan kepada pihak rezim, tentu jika memilih ekstrim ini terjadi akan menguntungkan Anies sendiri. Tapi saya rasa perjalanannya masih panjang gitu, karena ini saja sudah ada halangan gitu, ada DPR sudah menunjukkan sikap ketidakrelaannya untuk memberi peluang kepada Anies untuk maju. Jadi ini bukan hanya sekedar Anies, tapi untuk kepentingan partai politik
memaksakan kekuasaannya kepada masyarakat gitu. Tapi kemudian juga akan berimbas ke Anies. Nah setelah itu mungkin akan ada, kalaupun ini kemudian berhasil dimentahkan dengan gerakan rakyat yang diwacanakan hari ini, tentu akan masih banyak proses yang kemudian proses itu juga akan membuat posisi-posisi Anies akan semakin sulit gitu. Jadi saya rasa memang peluang Anies untuk menjadi calon gubernur DKI sudah semakin tipis gitu ya, dan butuh keajaiban, dan keajaiban itu ya datangnya dari rakyat Indonesia. Pemilihan kepala daerah Gubernur DKI Jakarta akan digelar pada November. Sementara batas pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta oleh KPU hanya berlangsung sampai 29 Agustus 2024. Zulkarnain, Nuri Nurhayati, Unhas TV.